Ya, kembali lagi bersama saya, Wong LA, ada di LA untuk jadi berkat. Hari ini saya bersama dengan Mami Debbie yang udah lama kita kenal, udah menjadi orang tua rohani kami. Dan kami bersyukur kalau kami boleh membuat satu video ini, biar melalui video ini kami boleh melayani dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat video ini, sehingga kami boleh membagikan berkat dan mereka boleh diberkati. Dan malam hari ini saya bersama Mami Debbie. Apa kabar, Mami? Baik, Sanfri, apa kabar? Kabar baik, dan satu kesempatan yang langka kalau kami bisa mulai hari ini bisa saling share di grup ini, biar kita boleh belajar untuk memberkati dan kami boleh saling memberkati. Dan ada satu cerita yang luar biasa bahwa perkenalan kami dengan Mami ini sesuatu yang dibilang tidak disengaja, tapi itu membuahkan hasil yang berlipat kali ganda dan menjadi berkat bagi kami bertiga. Dan saya rindu untuk menjadi berkat bagi setiap pemirsa yang menyaksikan video ini, biar mereka boleh diberkati dimanapun mereka berada, apalagi buat orang-orang yang ada di perantauan, di negeri orang. Dan kami rindu bahwa kami adalah keluarga yang luar biasa dan kami mau membagikan sesuatu pengalaman yang luar biasa. Silakan Mami, boleh kita mulai kapan nih kita ketemu, kapan kita kenal, dan apa yang boleh Mami bagikan kepada setiap pemirsa yang melihat channel ini. Kalau nggak salah, kita bertemu tahun berapa ya? 2015, 2013-2014. 2014. Ya. Ya, oke. Tanpa sengaja saya bertemu dengan Sanfri karena kita bekerja pada bos yang sama. Nah, ceritanya itu saya kan kerjanya live in 5 hari dalam seminggu. Berarti saat itu saya tinggal di Garden Grove. Berarti saya kan butuh transportasi. Nah, saya memakai jasa Uber pada saat itu. Kemudian suatu hari bos saya bilang, "Tante Debbie mau nggak saya kenalin sama Sanfri? Dia juga kerjanya transportasi." Saya bilang, "Iya boleh aja." Nah, terus pada saat saya pulang, sebelum saya pulang, saya telepon ke Sanfri, tanya apakah bisa jemput saya untuk diantar ke Garden Grove. Saya bekerjanya di LA. Kemudian Sanfri menjawab, bisa. Nah, itulah saat pertama saya berkenalan dengan Sanfri. Kita ngobrol di dalam mobil, terus punya cerita, saya bilang, ini uang transportasi ini 50-50. Jadi 2 minggu bos saya bayar, 2 minggu berikutnya saya yang bayar. Nah, pada Oke. saat giliran, Terus? pada saat giliran saya membayar, ditanya oleh Sanfri, "Tante, ini gilirannya bos atau giliran tante?" Saya bilang, "Ini giliran tante." "Oh, kalau gitu saya nggak mau terima duitnya." "Loh, kenapa?" Saya bilang, "Ini kan pekerjaan kamu. Kamu kan butuh duit. Dan saya pakai jasa kamu ya harus bayar." Tapi Sanfri mengatakan, "Enggak, Tante, nggak usah bayar." Dipaksa pun nggak mau. Lah, saya jadi bingung. Saya doa, "Tuhan, ini anak kok lain daripada yang lain. Kenapa dia nggak mau terima uang dari saya? Katanya dia mau melayani saya. Gimana ya? Ya udahlah sekali." Kemudian pada saat dia nggak bisa jemput saya,
diwakili oleh pada saat itu tunangannya yang bernama Lina. Nah, Lina pun sama, pada saat giliran saya yang bayar, dia juga nggak mau terima duit. Yap. Saya jadi bingung sekali. Tapi pada saat giliran bos saya yang bayar, mereka mau terima duitnya. Hanya pada saat giliran saya yang bayar, mereka nggak mau terima duitnya. Aduh Tuhan, ini anak gimana? Mereka bekerja keras, mereka ulet, mereka butuh duit. Sama-sama saya butuh duit, tapi karena saya pakai jasa mereka, ya otomatis saya kan harus bayar. Tapi mereka tetap nggak mau. Malah terus mereka memberikan kesaksian, terus mereka mengatakan, ini adalah salah satu pelayan mereka, mereka mau melayani saya. Puji Tuhan, saya sungguh bersyukur. Di rumah saya menangis, Tuhan, saya berkenalan dengan kedua anak muda ini. Menurut saya bukan kebetulan, tetapi Engkau yang merencanakan. Sehingga mereka mau melayani saya. Tuhan, apa yang bisa saya bantu buat mereka? Secara materi mereka nggak mau terima. Ya udah, eh, saya terima aja keadaan itu. Habis gimana? Mereka tetap mau jemput saya. Nah, satu ketika kita udah agak lama, hubungan kita lebih dekat, saya berdoa, Tuhan, apa yang bisa saya bantu buat mereka? Sepertinya Tuhan itu berkata dalam pikiran saya, sehingga dalam hati saya mempunyai keinginan yang kuat untuk menganggap mereka sebagai anak-anak rohani. Saya terus berdoa, benar Tuhan, benar enggak? Alkitab yang saya baca firman-Nya mengatakan iya. Saya share nih sama Lina dan Sanfri. Kemudian saya tanya, apakah kalian mau saya anggap sebagai anak rohani? Mereka jawab mau. Disitulah hubungan kita tambah dekat. Saya sungguh-sungguh salut pada kedua anak muda itu. Mereka bekerja dengan keras, tekun, tetapi tetap setia dalam pelayanannya kepada Tuhan. Nah, singkat cerita, mereka merencanakan perkawinan. Nah, saya berdoa lagi, Tuhan, apa yang bisa saya bantu buat mereka? Kalau saya bantu materi, jelas ya bisa, cuman ya semampu saya. Tapi saya ingin lebih, Tuhan. Nah, saya digerakkan Tuhan untuk mengatakan pada mereka, oke, tentu kalian kan butuh makanan sebelum resepsi. Saya akan bikin makanan buat kalian. 30 box cukup enggak? Mereka bilang cukup. Saya lebihin dikit. Kalau enggak salah 33 box atau 34 box begitu. Nah, saya juga heran, kok saya bisa mampu bikin masakan sebanyak itu. Padahal saya nggak ada pengalaman sebelumnya untuk bikin yang namanya nasi kuning itu kan teman-temannya banyak. Tapi tepat pada waktunya saya bisa menyelesaikan semuanya. Tidak hanya itu, Sanfri juga minta tolong temannya untuk jemput saya, untuk antar saya pulang pada hari resepsi perkawinan mereka. Dan di resepsi itu saya diberi kehormatan untuk memberikan sepatah dua patah kata yang bagi saya itu merupakan satu kesaksian juga. Padahal sebelumnya saya nggak pernah mau kalau diminta untuk memberi kesaksian. Tapi pada saat itu Tuhan gerakkan saya, Tuhan berikan kekuatan pada saya. Sehingga saya bisa ngomong di depan banyak orang,
di mana sebelumnya saya tuh nggak pernah dan nggak mau. Inggris lagi. Betul. Nah, saya berikan kesaksian. Sepertinya ya kata-katanya kayak meluncur gitu aja sih. Nggak direncanakan, saya nggak tahu. Ya begitulah. Cinta saya kepada mereka semakin hari bertambah. Setelah resepsi perkawinan, mereka merencanakan bulan madu, honeymoon istilah kerennya. Sebetulnya honeymoon itu kan ya 2 orang yang baru saja menikah kan. Tapi mereka ajak saya. Lah saya heran, saya nggak mau. Lah kalian berdua honeymoon kok ngajak saya. Tapi mereka membujuk saya, ayo toh, ayo toh. Ya udahlah saya ikut. Padahal pada saat itu saya tuh nggak punya duit. Terus terang aja. Tapi Tuhan cukupkan. Saya berkata terus terang pada mereka, saya tuh pas-pasan loh ini. Beres Mi, semua sudah diatur. Pokoknya Mami ikut aja. Tenang Mi, tenang. Ya udah, saya bersyukur, saya berdoa Tuhan. Bukannya saya ini mau mengganggu mereka, tapi mungkin ini rencanamu sehingga mereka ngajak saya. Nah, kita seneng ya menikmati liburan buat saya itu. Dan honeymoon buat mereka, meskipun ada saya. Tapi kita menikmati sesuatu yang luar biasa kok. Jadi kita tuh enggak Amin. ini, jadi kita berpikir ya kita jalan-jalan refreshing sama-sama. Ya, terima kasih. Saya juga bersyukur pada Tuhan memberikan kesempatan pada saya untuk berlibur bersama Sanfri dan Lina. Sehingga hubungan kami sebagai mami rohani dan anak rohani bertambah dekat. Kemudian di San Francisco itu Sanfri juga ada tugas untuk melayani 2 gereja. Di dalam 2 gereja itu saya juga diminta Sanfri untuk bersaksi. Sekali lagi, saya nggak dikasih tahu Sanfri kalau saya harus bersaksi. Pada saatnya dia bilang, Mami mau nggak bersaksi? Ya, saya minta kekuatan dari Tuhan lagi. Saya harus bersaksi di depan orang-orang yang belum saya kenal. Gimana ya? Tapi Tuhan beri kekuatan pada saya. Dan tentunya Sanfri dan Lina berdoa untuk saya juga. Sehingga saya bisa bersaksi. Ya sungguh luar biasa sekali bahwa kita ada di negeri orang. Jika kita mempunyai satu keluarga yang luar biasa, apalagi orang tua rohani, dan kita punya pembimbing yang luar biasa, orang tua yang bisa membimbing kita, dan bahkan kita punya pastor, kita punya semuanya, dan keluarga kita menjadi keluarga yang luar biasa, karena kita mau bekerja sama, kita saling menolong, dan kita saling memberkati, dan disitulah kemurahan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Dan satu prinsip yang ada dalam kehidupan kita ketika kita mau mengerjakan sesuatu, kita punya prinsip bahwa kita itu melayani. Karena ketika kita melayani, upahnya kita jauh lebih